Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ayu Fatmawati, bisa dipanggil Ibu Ayu. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal manajemen keperawatan. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada peserta yang sudah bergabung eh, dalam bimbingan saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang soal manajemen keperawatan. Seperti yang terlihat di layar bahwa ini adalah bentuk soal UKOM ya. Pertama-tama, sebelum menjawab soal ini, saya akan membagikan tips and trick yang pertama untuk menjawab kasus yang seperti ini. Seperti yang kita lihat bahwa untuk menjawab pertanyaan seperti ini, yang perlu kita lakukan di awal adalah melihat apa bunyi pertanyaan dari soal tersebut. Jadi, eh, kita melihat terlebih dahulu bunyi pertanyaannya. Jadi, ketika menjawab soal UKOM, yang pertama kita lakukan adalah melihat bunyi pertanyaan. Setelah itu, baru kita membaca soal tersebut. Kenapa? Karena ini akan menentukan sejauh mana sih kasus ini akan dibahas. Seperti itu. Jadi, saran saya kepada adik-adik peserta bahwa ketika kalian akan menjawab soal UKOM, yang pertama yang kalian lihat itu adalah pertanyaannya terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat bahwa di soal ini itu dipertanyakan tentang dilema etik. Jadi sudah dalam pemikiran kita bahwa soal ini berarti akan membahas tentang dilema etik di mana ada dua prinsip etik yang akan dihadapi oleh perawat tersebut. Sampai di sini itu kita udah paham ya bahwa ada dua prinsip etik yang akan dihadapi oleh perawat tersebut. Setelah mengetahui bunyi pertanyaannya, maka kita akan langsung ke soal. Nah, itu adalah tips yang pertama. Terus, tips yang kedua adalah untuk soal seperti ini, untuk dilema etik seperti ini, atau soal-soal prinsip etik, itu sangat banyak dan sudah pasti akan keluar di UKOM ya. Jadi, saya mesti sampaikan bahwa tolong adik-adik peserta itu betul-betul menguasai prinsip etik, 7 prinsip etik. Karena itu akan membantu adik-adik nanti menjawab pertanyaan di bawah 1 menit. Karena sebagian besar untuk pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal tentang etik itu lebih ke recalling. Jadi ketika adik-adik sudah mengetahui apa semua prinsip etik itu, pasti akan cepat menjawab eh, soal-soal UKOM yang soalnya seperti ini. Baik, tadi kita udah tahu bahwa apakah pertanyaannya adalah tentang dilema etik. Lantas kita akan ke soal. Teknik yang ketiga adalah kita akan membaca cepat. Jadi, soal ini kita akan membaca cepat dan melihat poin utamanya. Kalau kita lihat dari soal ini, kita bisa melihat bahwa poin yang pertama adalah di sini disampaikan bahwa sang suami menyampaikan kepada perawat untuk melaksanakan eutanasia aktif karena ketiadaan ongkos dan suami pasien merasa tidak ada harapan hidup normal kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sang suami bersedia untuk menandatangani surat pernyataan. Berdasarkan prinsip etik, ini adalah menjawab terkait dengan prinsip etik otonomi. Setelah membaca cepat seperti ini, kita udah bisa tahu bahwa salah satu yang membuat atau yang akan dihadapi oleh perawat tersebut itu adalah otonomi tadi. Lantas kita langsung bisa melihat ke jawaban. Dari 5 ini, itu yang jawabannya otonomi apa saja sih? Dan bisa kita lihat bahwa dari 4 jawaban ini, ada satu jawaban yang tidak ada otonominya. Jadi kita bisa langsung mengekskludkan jawaban A. Berarti bukan ya, karena salah satu yang membuat dilema etik di sini adalah otonomi. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih, apa satu lagi yang menyebabkan perawat ini akan dilema etik. Selanjutnya kalau kita lihat, di sini soal ini menjelaskan tadi bahwa akan dilaksanakan eutanasia aktif. Terus perawat mengatakan akan mendiskusikan hal tersebut kepada kepala ruangan dan tenaga kesehatan lain karena menganggap hal tersebut sangat beresiko. Seperti yang kita ketahui bahwa eutanasia aktif itu pengertiannya adalah memberikan atau memberikan tindakan kepada pasien dengan sengaja untuk
membuat pasien tersebut meninggal. Jadi entah itu menyuntikkan sesuatu atau memberikan obat-obatan. Nah, ketika dengan pernyataan tersebut, ketika kita memberikan tindakan yang bisa membuat pasien tersebut meninggal atau mempercepat kematian pasien tersebut, berarti itu identik dengan prinsip etik non maleficence, di mana pengertiannya adalah non maleficence itu adalah mencegah perbuatan yang atau tidak membahayakan pasien tersebut. Jadi, jawabannya yang tepat adalah otonomi dan non-maleficence. Nah, kenapa bukan beneficence, Bu? Padahal beneficence itu adalah memberikan yang terbaik. Karena dalam kasus ini, yang dibahas adalah bagaimana perawat tersebut tindakan yang dia berikan itu tidak membahayakan. Nah, kalau dia tidak melakukan eutanasi aktif, itu berarti lebih tepat ke non-maleficence, yakni tidak membahayakan pasien tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih panjangnya nanti ada di slide ini ya, di slide ketiga. Nanti adik-adik boleh melihat lagi kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, jadi adik-adik bisa melihat pembahasannya secara rinci di slide ketiga. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami dan tips and trik yang saya bagikan semoga bermanfaat. Sekian.